tuduhan ini memang menjeplak asal mangap dari orang-orang yang mungkin cari sensasi. Kali ini sensasinya menjadi bumerang, memakan tuannya sendiri. Mulutmu harimaumu. Nah, ini tepat untuk Nur Sugi dan Bambang Trimulyono. Kalau kita merujuk dari keputusan pengadilan negeri tingkat pertama ini, saya mewakili jutaan orang di Indonesia berbahagia, dan hanya satu kata yang ingin saya sampaikan kepada Bambang Tri dan Nur Sugi: rasakno kowe. Kapokmu kapan? Makanya jadi orang itu jangan aneh-aneh, jangan nyeleneh menuduh orang tanpa data dan fakta. Nah, inilah hasilnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kasus tuduhan ijazah palsu yang ditembakkan oleh Bambang Trimulyono dan diamplifikasi oleh Nur Sugi. Akhirnya kedua orang ini memakan tuah dari perbuatannya sendiri. Dia disangkakan melakukan pelanggaran pidana dengan menyebarkan berita palsu dan menggunakan agama sebagai dalih untuk menyebarkan tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya. Dalam persidangan yang cukup lama, akhirnya Bambang Trimulyono ini divonis 6 tahun penjara. Demikian pula Nur Sugi, dia juga divonis 6 tahun penjara. Saya jadi ingat ancaman kelompok-kelompok pendukung Bambang Tri dan Nur Sugi ini. Hanya kalau Nur Sugi dan Bambang Trimulyono tidak dibebaskan, mereka akan membuat langkah-langkah impeachment kepada presiden, melakukan demo besar-besaran. Kalau tidak salah waktu itu ada Mas Egy Sujana, tapi yang berbicara bukan Pak Egy Sujana, ada beberapa orang yang lain. Nah, Sugi Nur dan Bambang Trimulyono akhirnya divonis 6 tahun penjara atas tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ini pembelajaran bagi orang-orang yang suka menyebarkan hoaks dan fitnah tanpa data dan fakta. Bambang Trimulyono dan diamplifikasi oleh Nur Sugi. Akhirnya kedua orang ini memakan tuah dari perbuatannya sendiri. ini jujur saja membuat saya gembira. Harus ada reward and punishment di negeri ini. Punishmentnya ya seperti yang diterima Bambang Tri ini. Kalau Anda melakukan fitnah membabi buta tanpa dasar, ya inilah hasilnya. Jadi jangan dibalik-balik menuduh siapapun, apalagi kepala negara, terus kemudian kepala negaranya disuruh membuktikan. Lah lucu, harusnya Bambang Tri dan Nur Sugi ini yang membuktikan di mananya kepalsuan itu ada. Jangan-jangan tuduhan Anda tuduhan palsu dari orang yang palsu. Wong sudah jelas ada testimoni dari teman-teman Pak Jokowi waktu sekolah, juga ada penjelasan dari kepala sekolah, juga teman kuliah maupun dari kampus, bahwa yang jelas bahwa Pak Jokowi tidak pernah membohongi masyarakat Indonesia. Kalau tuduhan ini ditanggapi oleh Presiden Jokowi, ini jujur saja menghabiskan energi yang tidak perlu. Bayangkan seorang Jokowi itu pernah masuk kontestasi Pilkada Solo selama 2 kali, kemudian Pilgub DKI Jakarta sekali, dan kontestasi Pilpres tahun 2014-2019. Semua dimenangkan oleh Pak Jokowi. Nah, kita kan berpikir, nalar kita jalan. Pada saat seseorang mencalonkan diri jadi pemimpin daerah maupun pemimpin negara, ada proses administrasi, proses verifikasi, ijazah, dan data-data yang lain. Masa sih KPUD Solo,
KPUD Jakarta dan KPU Pusat dibohongi oleh Presiden Jokowi? Saya tidak yakin. Jadi memang tuduhan ini memang jeplak asal mangap dari orang-orang yang mungkin cari sensasi. Kali ini sensasinya menjadi bumerang, memakan tuannya sendiri. Mulutmu harimaumu. Nah, Dia disangkakan melakukan pelanggaran pidana dengan menyebarkan berita palsu dan menggunakan agama sebagai dalih untuk menyebarkan tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya. Dalam persidangan yang cukup lama, akhirnya Bambang Trimulyono ini divonis 6 tahun penjara. Demikian pula Sugi Nur, dia juga divonis 6 tahun penjara. tepat untuk Nur Sugi dan Bambang Trimulyono. Harimau yang kau teriakkan, kau aumkan dengan tuduhan-tuduhan palsu sekarang memakan dirimu sendiri. Pengadilan Negeri di Solo memvonis kalian 6 tahun penjara. Memang belum inkrah, masih ada proses banding, kasasi atau apa. Tapi kalau kita merujuk dari keputusan Pengadilan Negeri tingkat pertama ini, saya mewakili jutaan orang di Indonesia berbahagia, dan hanya satu kata yang ingin saya sampaikan kepada Bambang Tri dan Nur Sugi: rasakno kuwi, kapokmu kapan? Makanya jadi orang itu jangan aneh-aneh, jangan nyeleneh menuduh orang tanpa data dan fakta. Nah, inilah hasilnya. Mungkin kalian tidak berpikir jauh, gak berpikir panjang. Tuduhan ini kalau diamplifikasi oleh kelompok-kelompok di luar negeri itu berbahaya loh. Itu menurunkan kepercayaan publik kepada Indonesia. Masa sih Indonesia, negara sebesar ini, dipimpin oleh seorang yang mempunyai ijazah palsu? Impossible. Tidak mungkin, tidak nalar. Jadi saya kali ini berbahagia bahwa orang yang selayaknya dihukum akhirnya dihukum juga. Ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi siapapun. Kalau melakukan tuduhan-tuduhan harus dengan fakta. Jangan asal menuduh, hanya cari sensasi, dan akhirnya kalian dijebloskan juga di penjara. Kali ini kalian tidak bisa menembak lagi Pak Jokowi karena ruang pengadilan itu adalah ranah yudikatif. Dan kita semua tahu selama ini Presiden Jokowi tidak pernah ikut campur atau intervensi di ranah yudikatif. Presiden kita sangat taat asas, taat hukum. Hukum dijadikan panglima. Trias politika dijalankan dengan baik. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Jokowi tahu persis menempatkan diri. Jadi jangan lagi kalian menuduh lagi bahwa ini seolah Pak Jokowi intervensi di dunia peradilan. Nah, kalian salah lagi. Kalian bohong lagi nanti. Kalian menyebarkan hoax, nanti semakin dikunyah oleh harimaumu lagi. Jadi baiklah sahabat Indonesia, kita doakan saja Bambang Trimulyono, Nur Sugi di penjara merenung, introspeksi diri, mawas diri, dan insya Allah nanti setelah keluar dari penjara menjadi insan Indonesia yang lebih baik lagi. Menjaga Indonesia itu harus dilakukan dengan cara yang indah. Mengkritik itu boleh-boleh saja, dan saya tahu pasti Presiden Jokowi tidak anti kritik, tapi mengkritik dengan memfitnah atau mencaci maki itu jelas sekali bedanya. Jadi kalian sekarang bukan mengkritik, tapi sudah menyebarkan fitnah, dan fitnah ini untuk orang yang paling bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia. Jadi kalian kena tuah dari apa yang Anda lakukan sendiri. Terima saja. Jangan nyentil-nyentil, jangan marah-marah, lalu kembali menuduh ke sana kemari. Itu tidak gentle. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Bambang Tri, Nur Sugi, etapa 1 ini selesai.
Kita tunggu apakah ada proses hukum yang lain di tingkat banding maupun kasasi, tapi untuk sementara ini saya berbahagia karena orang yang menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah sudah mendapatkan ganjarannya yang pas, dihukum 6 tahun penjara. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini saya cukup ringan, hanya kebahagiaan saya dan saran saya kepada orang-orang yang sering menyebarkan fitnah. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Indonesia tanah